Sobat Belajar semua di rumah, gimana kabarnya hari ini? Tentunya semoga selalu sehat dan semangat ya. Dan Sobat Belajar semua di rumah, hari ini kita ketemu lagi dan kita akan seru-seruan bersama. Dan kira-kira hari ini kita akan membahas apa ya? Hari ini kita akan membahas kejadian yang lagi banget booming nih. Kira-kira apa? Ini dia. Kenapa ya di Indonesia sering banget yang namanya terjadi gempa? Nah, kira-kira kenapa nih? Pastinya setiap tahun di Indonesia pasti ada gempa. Salah satu faktornya adalah Indonesia sendiri ini punya yang namanya 128 gunung aktif. Wow, banyak banget ya. Dan tentunya gempa ini akan menimbulkan banyak sekali kerugian. Contohnya adalah ada bangunan-bangunan yang rusak seperti ini. Kemudian mungkin ada beberapa anggota keluarga yang kehilangan keluarganya. Dan juga pastinya menimbulkan banyak kerugian lainnya seperti kerugian fisik, sosial, dan material tentunya. Dan ternyata salah satu faktor yang bikin Indonesia nih sering banget yang namanya terjadi gempa adalah karena ini dia. Indonesia dikenal dengan istilah Ring of Fire atau lingkaran api atau cincin api. Wow, serem banget ya jadi cincin api. Kenapa sih kita disebut dengan istilah The Ring of Fire atau cincin api? Karena kita ini sangat dikelilingi oleh yang namanya jalur pegunungan muda dunia, yaitu ada Sirkum Pasifik dan juga Sirkum Mediterania. Dan Sobat Belajar semua di rumah, adanya Sirkum Pasifik dan Mediterania ini ngebuat Indonesia nih yang banyak banget gunung aktif yang tadi aku sebutkan sebanyak 128 gunung aktif. Wow, bisa kebayangkan karena si Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik ini dia betul-betul mengelilingi Indonesia dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga ke Sulawesi dan Papua. Tapi ada faktor yang lainnya juga nih. Selain karena Indonesia punya banyak banget gunung api atau karena istilahnya The Ring of Fire. Berikut ini dia. Karena Indonesia sendiri dikelilingi oleh 3 lempeng. Yang pertama ada lempeng Eurasian. Yang kedua ada lempeng Indo-Australia atau Indian Australian Plate. Dan yang ketiga ada lempeng Pasifik atau Pacific Plate. Nah, ketiga lempeng ini, kalau kita bayangkan, kalau kalian naruh air di sebuah ember, kemudian di atasnya kalian taruh piring. Nah, kemudian ember itu ketika kalian goyang-goyangkan, bagaimana reaksi si piring? Pasti juga ikut bergerak-gerak kan? Nah, itu sama nih, sama si lempeng-lempeng kita. Lempeng-lempeng kita ini juga ibaratkan sama seperti piring yang ada di atas sebuah air. Karena di dalam bumi kita ini berupa cairan yang liquid, padat, dan juga kental. Nah, bisa bayangin, karena di dalamnya adalah berupa air yang terus bergerak, otomatis lempengnya juga terus bergerak. Dan inilah yang menyebabkan Indonesia juga rawan gempa. Wow, banyak banget ya faktornya. Ada karena gunung api, tektonik, kemudian ada apa lagi? Nah, ini ngebuat Indonesia dalam sejarahnya dari tahun 1900 hingga ke tahun 2019 banyak banget nih kejadian gempa di Indonesia menurut skala Richternya. Ini adalah dibedakan berdasarkan kekuatannya. Nah, kebayang nggak sih di Indonesia yang sering banget gempa itu terjadi di wilayah mana aja? Di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan juga Nusa Tenggara, wilayah Papua, wilayah Sulawesi, Halmahera dan sekitarnya. Tapi kenapa di wilayah si Borneo ini atau Kalimantan nggak pernah terjadi gempa? Karena salah satu faktornya adalah karena dia nggak punya gunung api nih. Tapi dia ada gunung purba yang telah mati. Sehingga dia jarang banget yang namanya terjadi gunung api. Sehingga si wilayah Kalimantan atau Borneo ini aman sekali dari bencana gunung berapi maupun bencana gempa bumi. Nah, Sobat Belajar, gempa bumi ini terjadi, ini dibedakan berdasarkan kekuatannya di Indonesia. Salah satu yang paling kuat adalah di sini. Terjadi di Aceh. Nah, ini dengan kekuatan 9,0 hingga atau sampai 9,9 skala Richter karena tandanya berwarna hitam. Yang berwarna hitam ini artinya kekuatannya semakin besar. Kemudian disusul dengan yang warna merah bulat besar, disusul dengan yang berwarna oranye dan paling rendah adalah kekuatan 6,0 hingga 6,9. Ini adalah yang dibulatin berwarna kuning. Nah, Sobat Belajar, adanya berbagai macam bencana seperti gempa bumi ini juga menimbulkan dampak-dampak yang lainnya.
Contohnya adalah yang terjadi beberapa tahun silam di Sulawesi, yang mana ada likuifaksi yang merupakan salah satu dampak dari yang disebut gempa atau seisme. Nah, kemudian di gempa ini ada apa lagi ya? Yuk kita cek bersama-sama. Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo Sobat Belajar semua yang ada di rumah. Nah Sobat Belajar, hari ini kita akan membahas mengenai si gempa bumi. Nah gempa bumi sebenarnya apa sih? Dan kenapa di Indonesia pasti terjadi gempa bumi? Nah ternyata gempa bumi atau dalam istilahnya kita kenal dengan istilah seisme, dia merupakan sebuah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi karena adanya sebuah gerakan pelepasan energi dari bawah permukaan bumi hingga ke permukaan secara tiba-tiba sehingga dia akan menciptakan gelombang seismik atau getaran. Nah, jadi kalau kalian mengalami gempa bumi pasti terasa seperti bumi ini bergoncang. Ya nggak sih? Nah, pastinya iya. Nah, karena di sini merupakan gerakan yang berasal dari dalam bumi, kemudian dia muncul ke permukaan dan hingga berdampak. Nah, tapi yang namanya gempa bumi ini terjadi bisa di mana aja dan kapan aja. Bisa dikatakan sebagai bencana kalau dia menimbulkan dampak negatif nih, baik itu untuk makhluk hidup seperti manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, kalau kita lihat di sini digambarkan bagaimana sih terjadinya sebuah gerakan gempa bumi atau earthquake movement. Nah, di sini Sobat Belajar semua yang ada di rumah, kita akan yang belajar pertama adalah kita akan fokus kepada pusat gempa. Nah, pusat gempa yang ada di dalam bumi, di sini dia. Ini yang ditunjuk oleh 3 anak panah, inilah yang disebut dengan istilah hipocentrum. Nah, ini adalah fokus dari gempa itu sendiri di dalam bumi. Kemudian dia karena berada di kedalaman, ada juga pusat gempa yang ada di permukaan. Nah, pusat gempa bumi yang ada di permukaan atau di sini disebut dengan istilah epicenter, disebut juga dengan istilah epicentrum. Nah, kemudian Sobat Belajar semua yang ada di rumah, bagaimana sih caranya kita menghitung pusat gempa dari lingkungan kita tinggal? Nah, kalau kita udah ketemu nih hipocentrumnya ada di mana, dan juga epicentrumnya ada di mana, bisa banget nih kita hitung di mana sih jaraknya. Yang pertama adalah kita tinggal hitung aja kira-kira dari wilayah epicentrum dan juga hipocentrum ini kalau kita tarik lurus ke wilayah masyarakat tinggal ini ada berapa kilometer. Nah, disinilah yang menentukan juga besarnya kekuatan gempa. Semakin dekat dengan pusat gempa, otomatis kita juga akan semakin merasakan gempa yang semakin kuat. Nah, Sobat Belajar semua di rumah, di sini juga biasanya semakin dekat nih di bawah sini dengan si hipocenter, otomatis juga kekuatan dari gempa tersebut akan semakin besar. Nah, kalau kita semakin jauh akan semakin kecil. Nah, itu dia Sobat Belajar semua yang ada di rumah. Dan kemudian kita belajar nih, ada beberapa jenis yang namanya dari gempa itu sendiri. Yang pertama, ada gempa berdasarkan penyebabnya. Ini dia berdasarkan penyebabnya, ada gempa vulkanik, tektonik, dan juga gempa runtuhan atau terban. Dan yang kedua kemudian adalah gempa berdasarkan kedalamannya, yang mana dia dibagi menjadi gempa dalam, gempa menengah, dan juga gempa dangkal. Nah, kemudian yang pertama kita akan membahas mengenai gempa berdasarkan penyebab. Oke, yuk kita cek bersama-sama. Ini dia Sobat Belajar semua yang ada di rumah. Yang pertama adalah gempa vulkanik. Nah, gempa vulkanik ini sangat khas karena dia disebabkan oleh yang namanya letusan dari gunung berapi. Nah, letusan gunung berapi ini sendiri, dia juga memiliki 2 sifat. Ini dibagi menjadi 2. Yang satu, pertama, ini ada ekstrusif. Kemudian yang kedua, ini ada intrusif. Oke, nah yang pertama adalah gempa ekstrusif. Kalau si gempa ekstrusif ini, Sobat Belajar semua di rumah, dia adalah gempa atau letusan gunung api yang mencapai ke permukaan bumi. Tapi, kalau yang intrusif ini adalah
yang namanya letusan gunung api, tapi dia nggak sampai di permukaan bumi. Nah, kalau di gambar ini adalah contoh dari letusan gunung api yang berupa ekstrusif. Tapi baik itu ledakannya berupa intrusif kah, ekstrusif kah, biasanya dia tetap menimbulkan yang namanya gempa bumi. Nah, banyak banget nih contoh-contoh gempa bumi yang disebabkan karena adanya letusan gunung api. Seperti apa sih? Seperti adanya letusan Gunung Bromo, Gunung Una-Una, Gunung Krakatau, Gunung Merapi, dan masih banyak lagi gunung-gunung aktif di Indonesia yang pastinya dia akan menyebabkan gempa bumi ini sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ada juga berdasarkan penyebabnya, yaitu adalah yang kita sebut dengan istilah gempa tektonik. Nah, masih ingat kah tadi karena kita dilalui oleh 3 lempeng? Ada lempeng apa aja sobat belajar? Betul, ada lempeng Eurasian, lempeng Indo-Australian, dan juga lempeng Pasifik. Nah, ini menyebabkan tentunya Indonesia juga rawan nih akan gempa bumi. Nah, yang namanya gempa bumi tektonik ini ada karena adanya pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi dari zona penunjaman. Nah, di sini aku sebutkan contohnya ini adalah pertemuan antara lempeng samudra dan juga lempeng benua. Nah, ketika lempeng samudra dan lempeng benua ini bertemu, kemudian dia menyusup hingga menimbulkan getaran, timbullah yang dinamakan dengan gempa bumi tektonik akibat adanya pergeseran lempeng. Nah, sumbernya dia ada di mana? Sumbernya biasanya ada di dalam bumi. Nah, kalau kita contohkan di sini, gempa tektonik itu sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang berdasarkan gerakannya, yang pertama ada gerak konvergen, yaitu gerakan yang saling mendekat, baik itu antara lempeng samudra maupun lempeng benua, maupun antar lempeng samudra dengan samudra, ataupun benua dengan benua. Kemudian yang kedua adalah gerak divergen, yaitu gerakan yang saling menjauh. Makanya di sini digambarkan lempengnya ini saling menjauh. Dan yang ketiga ini adalah gerak transform, atau gerakannya ini adalah secara horizontal. Dia bergerak bergeser, sehingga dia nggak menjauh, dia juga nggak mendekat. Nah, kita ulang ya. Kalau yang pertama ada yang disebut dengan gerak konvergen, yaitu gerakan lempeng yang saling mendekat. Kemudian yang kedua ada gerak divergen, yaitu yang saling menjauh. Dan yang ketiga ada gerak transform atau bergeser. Nah, dari ketiga ini tentunya dia juga menyebabkan yang namanya gempa nih, dan juga menyebabkan adanya bentukan muka bumi yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga, inilah yang disebut dengan istilah gempa runtuhan atau gempa terbang. Nah, di gempa runtuhan atau gempa terbang ini merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Nah, biasanya gempa ini nih merupakan atau berdampak pada wilayah yang kecil dan juga sempit. Jadi gempa runtuhan ini karena disebabkan biasanya adanya bawah tanah ini yang kosong atau karena memiliki pori-pori yang terlalu luas, sehingga terjadilah yang namanya runtuhan atau mass wasting dan sebagainya. Nah, di sini khusus karena terjadinya adanya runtuhan, sehingga gempa ini disebut juga dengan istilah gempa runtuhan atau gempa terbang. Gitu ya, sobat belajar. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua, ini ada berdasarkan kedalamannya. Nah, kalau berdasarkan kedalamannya ini, sobat belajar masih ingat ya tadi di sini ada istilah hipocentrum, epicenter. Nah, berdasarkan kedalamannya, ini juga gempa bumi itu dibagi menjadi 3 sobat belajar. Yang pertama itu ada gempa bumi dalam, yang mana ini kalau kedalamannya di bawah tanah ini mencapai lebih dari 300 km. Nah, di bawah permukaan bumi pastinya. Nah, gempa ini biasanya nggak terlalu terasa nih sampai ke permukaan. Karena jaraknya yang jauh, dia juga memberikan dampak yang sangat kecil atau bahkan tidak terasa ke permukaan bumi. Nah, kemudian yang kedua adalah gempa bumi menengah. Nah, si gempa bumi menengah ini, hiposentrumnya ini berada di kedalaman antara sekitar 60 hingga 300 km di bawah permukaan bumi. Nah, di antara jarak ini inilah yang disebut dengan istilah gempa bumi menengah. Dan biasanya ini sampai ke makhluk hidup, dan beberapa makhluk hidup juga merasakan, sehingga gempa ini memberikan beberapa dampak juga. Tapi dampaknya tidak terlalu besar atau sebesar yang ada di gempa bumi dangkal ini.
Nah, kalau si gempa bumi ini atau gempa bumi dangkal ini, karena kedalamannya ini kurang dari 60 km, jadi dari 60 km di bawah permukaan bumi hingga ke permukaan bumi, ini apabila terjadi gempa dengan kekuatan yang besar, ini akan menimbulkan dampak yang sangat besar juga untuk kehidupan di atas permukaan bumi. Nah, jadi antara gempa bumi dalam, menengah, dan dangkal ini biasanya memberikan efek sangat luar biasa ke manusia. Ini terjadi pada gempa bumi dangkal dengan kekuatan yang besar. Nah, itu tadi yang kedua. Ada yang pertama ada berdasarkan karena penyebab, yang kedua adalah karena kedalaman. Nah, kedalaman sendiri dibagi menjadi 3, ada dalam, menengah, dan juga dangkal. Nah, kemudian sobat belajar semua yang ada di rumah, kita akan belajar mengenai beberapa dari parameter gempa. Nah, kalau kita ingin mengetahui bagaimana sih parameter gempa, kita juga biasanya harus mencatat nih. Kapan sih terjadinya dari gempa bumi itu sendiri? Lokasi pusat gempa buminya, episentrumnya itu ada di mana? Kemudian juga kedalaman pusat gempa buminya seberapa dari permukaan bumi? Kekuatan gempa buminya berapa magnitudo? Kemudian karakteristik gempa buminya seperti apa? Apakah dia gempa bumi karena adanya gunung api, pergeseran lempeng, atau karena runtuhan? Kemudian biasanya si gempa bumi ini juga berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan terjadi di lokasi tertentu aja. Nah, akibatnya dia juga kalau gempanya yang besar ini dapat menimbulkan bencana. Dan juga dia akan berpotensi terulang kembali. Dan yang unik dari adanya gempa bumi ini atau seisme ini, di gempa bumi ini belum ada alat ataupun pengetahuan yang dapat memprediksi kapan sih akan terjadinya gempa bumi. Jadi kalau kalian membaca di berita seperti 2 tahun lagi akan terjadi gempa bumi yang sangat besar di wilayah X, ini artinya adalah kosong atau ini artinya adalah kebohongan. Karena apa? Karena yang namanya gempa bumi ini tidak dapat diprediksi, tetapi dia ini dapat dicegah. Nah, maksud saya di sini adalah dia nggak bisa dicegah, tetapi dia akibat yang ditimbulkannya ini dapat dikurangi. Nah, akibat yang ditimbulkan seperti berbagai macam kerusakan dan lain-lain ini dapat dikurangi dengan kita memberi yang namanya mitigasi bencana. Nah, di mitigasi bencana ini sangat berperan penting untuk keselamatan manusia. Mitigasi bencananya berupa apa saja? Misalkan adalah berupa pengetahuan kita selama di sekolah nih. Kita mengetahui bagaimana sih tindakan-tindakan yang tepat untuk melakukan yang namanya mitigasi bencana gempa, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian kita memberikan arah evakuasi. Kemana sih arah evakuasi yang tepat ketika harus terjadi gempa? Nah, ketika kita berada di dalam lift juga diupayakan kita untuk turun melalui tangga. Seperti itu. Dan apabila kita ada di dalam gedung, bisa juga dengan beberapa cara seperti kalau ada meja yang kuat dan gak gampang rapuh, kita bisa bersembunyi di bawahnya. Atau kita harus juga menjauhi benda-benda seperti kaca, lemari, dan lain-lain. Ini juga penting karena akibat dari jatuhan lemari atau mungkin pecahan kaca ini dapat melukai kita. Seperti itu ya sobat belajar. Dan selanjutnya sobat belajar, si gempa bumi ini tentunya dia memberikan banyak sekali dampak. Nah, dampaknya antara lain yang pertama kita akan membahas tentang dampak fisik. Di dampak fisik ini yang pertama adalah adanya bangunan banyak yang hancur atau roboh. Nah, bangunan-bangunan yang hancur atau roboh ini biasanya menimbulkan banyak sekali kerugian sehingga masyarakat akan kehilangan tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua, akibat dari adanya gempa bumi adalah adanya tanah longsor akibat dari goncangan itu tadi. Yang ketiga adalah jatuhnya korban jiwa. Tidak mustahil adanya gempa bumi ini akan merenggut banyak korban jiwa, bahkan bisa mencapai ribuan. Kemudian yang keempat adalah permukaan tanahnya menjadi merekat, retak, dan jalan menjadi terputus. Banyak sekali kasus-kasus di Indonesia seperti jalan yang terputus, kemudian juga jembatan yang terputus, ini diakibatkan oleh adanya gempa bumi. Kemudian yang kelima adalah banjir karena rusaknya tanggul. Jadi akibat adanya gerakan di dalam bumi ini dapat merusak tanggul-tanggul yang digunakan untuk mereka menangguli si banjir ini sehingga banjir bisa terjadi. Kemudian yang keenam adalah gempa dasar laut yang dapat menimbulkan tsunami. Nah, kegiatan tsunami ini juga sering banget terjadi di Indonesia. Contohnya adalah pada tsunami Aceh beberapa tahun silam, kemudian juga di wilayah Jepang
juga mereka sangat sering terjadi yang namanya tsunami. Karena faktor-faktor itu tadi yang disebutkan di awal, seperti adanya gempa tektonik, vulkanik, dan juga runtuhan. Tetapi kalau si gempa yang menyebabkan tsunami ini, biasanya karena dia terjadi di dalam laut, bisa disebabkan yang pertama, karena adanya gempa vulkanik, yaitu karena adanya letusan gunung berapi di tengah laut, seperti Gunung Krakatau. Kemudian yang kedua adalah karena gempa tektonik, atau karena adanya pergerakan lempeng. Kemudian, si gempa bumi ini juga menimbulkan adanya dampak sosial nih Sobat Belajar. Nah, dampak sosial ini diantaranya adalah yang pertama, dia akan menimbulkan kemiskinan karena tali perekonomian ini akan runtuh, akan hancur sehingga akan terjadi kasus-kasus kemiskinan. Kemudian yang kedua, adanya kemiskinan sehingga masyarakat tidak dapat memperoleh pangan dan sebagainya. Dia akan menimbulkan yang namanya kelaparan, kemudian juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan apabila dia berada pada skala yang besar, ini dapat melumpuhkan berbagai macam sektor kehidupan seperti sektor politik, ekonomi, dan macam sebagainya. Nah, ini adalah contoh gambaran apabila terjadi gempa, biasanya masyarakat yang sakit, masyarakat yang juga sedang berada di rumah sakit ini akan mengungsi ke lapangan dan akibatnya terjadi yang namanya kekurangan atau beberapa dampak sosial yang cukup besar. Nah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, sekarang kita kenalan nih dengan beberapa istilah yang terkait dengan si gempa bumi. Yang pertama adalah seismologi. Nah, kenapa sih si gempa ini disebut dengan istilah seisme? Salah satunya adalah karena ilmu yang mempelajari tentang gempa ini disebut dengan istilah seismologi, dan orang yang mempelajari tentang gempa ini disebut dengan istilah seismolog. Kemudian ada juga istilah yaitu seismograf. Ini adalah alat yang untuk mengukur dan mencatat mengenai kekuatan gempa. Kemudian ada juga hipocentrum yang tadi kita telah jelaskan, yaitu titik pusat gempa di atas permukaan bumi, dan juga epicentrum, di mana dia adalah titik di permukaan bumi yang menjadi tempat merambatnya gelombang dari gempa bumi itu sendiri. Nah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, tadi kita udah membahas banyak sekali tentang gempa, bagaimana ciri-cirinya, apa itu gempa, kenapa di Indonesia sering banget terjadi gempa, jenis-jenisnya, juga berdasarkan kedalamannya. Kita juga belajar dampaknya. Sekarang kita akan belajar mengenai kuisnya. Nah, jadi disimak baik-baik ya Sobat Belajar. Di sini aku akan memberikan beberapa pertanyaan dan pertanyaan tersebut akan kita ulas bersama-sama. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini adalah pertanyaan yang pertama. Saat terjadi gempa di sekitar pantai, kemudian diikuti oleh surutnya air laut yang ekstrim, menandakan akan terjadinya tsunami. Nah, langkah-langkah penyelamatan yang harus dilakukan kira-kira yang mana ya? Apakah yang A, menjauhi pantai dan mencari tempat yang tinggi? Atau yang B, menjauhi pantai dan berlindung di dalam rumah? Atau yang C, berlindung di bawah pohon dan menghindari terjangan dari air bah? Atau yang D, menaiki kapal karena dirasa lebih aman dan menjauhi pantai? Nah, kemudian yang E, mengambil ikan yang ada di pesisir pantai. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih? Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Sekarang aku akan beri waktu 5 detik untuk Sobat Belajar semua yang ada di rumah menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah cukup ya Sobat Belajar. Dan ternyata Sobat Belajar semua yang ada di rumah, salah satu tanda dari adanya akan terjadinya gempa bumi atau tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi adalah surutnya air laut. Kenapa air laut surut? Karena dia akan tertarik ke dalam bumi atau lempeng yang jatuh ke dasar ke bawahnya, sehingga menimbulkan goncangan. Kemudian biasanya akan adanya surutnya air laut ini, ikan-ikan berada di tepi pantai. Surutnya bisa sampai sangat jauh, mungkin bisa mencapai 100 meter, 1 kilometer, bahkan lebih. Nah, ini menyebabkan ikan-ikan yang tertinggal oleh surutnya air akan berada di pinggiran pantai. Nah, apabila ini terjadi, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, yang rumahnya berada di pinggir pantai, ini jangan sekali-kali untuk mengambil ikan yang ada di pesisir ya. Justru kalian harus menyelamatkan diri. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi pantai, dan kalian harus lari ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gerakan mitigasi bencana. Gitu ya Sobat Belajar. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Ini dia.
Nah, tadi kita udah bahas, aku kenalkan beberapa istilah mengenai gempa bumi. Sekarang ditanyakan, ilmu yang mempelajari mengenai gempa bumi. Nah, kira-kira apa ya? Apakah seismologi, seismograf, seismogram, homoseista, atau geologi? Nah, apakah jawaban yang tepat kira-kira? Aku akan hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lock ya jawabannya. Dan jawaban yang paling tepat adalah seismologi. Kenapa seismologi? Karena memang ilmu yang mempelajari mengenai gempa bumi ini disebut dengan istilah seismologi. Dan orangnya yang mempelajari mengenai ilmu ini disebut dengan istilah seismolog. Sedangkan seismograf ini adalah alat untuk mengetahui atau mengukur sebuah gempa dan juga mencatatnya. Seperti itu sobat belajar. Oke, nah kalau gempa biasanya kita tahu ya ada skala Richter dan lain-lain. Nah, kira-kira yang mana ya yang membuat kekuatan atau memberi nama skala Richter pada gempa? Nah, kira-kira ahlinya namanya siapa nih? Apakah A. Charles F. Richter, atau B. Charlie F. Richter, atau C. Kevin F. Richter, atau D. Franz F. Richter, atau yang E. Bram F. Richter? Nah, jawaban yang paling tepat apa? Aku akan hitung 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini dia sobat belajar semua di rumah. Jadi, di tahun 1935 ini ditemukan yang namanya skala Richter. Dia merupakan salah satu gagasan dari Charles F. Richter yang mempelajari dan aktif banget nih di kegiatan atau mempelajari mengenai geologi. Bagaimana sih sejarah bumi dan batuannya. Nah, si ilmu mengenai gempa bumi itu sendiri atau seismologi sendiri juga merupakan salah satu cabang dari ilmu geologi ini. Gitu sobat belajar. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini adalah faktor penyebab wilayah Indonesia sering dilanda gempa. Kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau yang E? Aku udah jelaskan ya di awal. Oke, aku akan hitung 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawaban yang paling tepat adalah karena Indonesia sendiri ini di tempat atau bertemunya dari 3 lempeng tadi, yaitu ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan juga ada lempeng Indo-Australia. Ketiga lempeng ini menyebabkan Indonesia sering terjadi gempa tektonik. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah udah tahu kan kalau di Indonesia sering terjadi gempa? Tentukan dan pastikan kamu tahu ya langkah-langkah mitigasi bencana. Dan ayo belajar, karena dengan sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!